Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Selin_ONG. Sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak Sang Pengantin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Leman, keluar kau. Kami tahu dia ada di dalam. Suara Teku Umumdin menggema di bawah guyuran hujan. Tiga lelaki lain berdiri di belakangnya, menggenggam tasbih, kitab kecil, dan seikat daun kelor. Angin mendesis, menusuk di sela-sela baju mereka yang basah kuyup. Petir menyambar di langit. Rumah Leman berdiri suram di ujung kebun kelapa, seperti bisu menunggu ajal. Jangan-jangan kita terlambat lagi, desis Pak Kepala Desa sambil merapatkan kopiah ke kepalanya. Lihat jendelanya, tunjuk salah satu dari mereka. Bayangan putih melayang tanpa jejak kaki di tanah, masuk menembus kaca jendela seperti kabut. Udara menjadi berat. Daun kelapa berhenti bergoyang. Ya Allah, bibir Teukuddin bergetar. Tangannya langsung merogoh kitab mazhab kecil dari balik baju. Dia menggenggam tasbih tua dari bahan kayu itu, dan doa-doa serta zikir mulai dilantunkan dengan nada tegas dan lantang. Bismillah, Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayun. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan menderu, kadang seperti tangis, kadang seperti tawa, disusul suara lelaki meraung. Leni, ampun aku. Gubuk bergetar, petir membelah malam, lalu tiba-tiba, brak, pintu terbuka sendiri. Angin mencambuk wajah mereka, membawa aroma amis dan bunga melati yang membusuk. Sosok putih itu muncul, rambut panjang menjuntai sampai tanah, wajahnya menunduk. Gaun pengantin compang-camping menempel ketat pada tubuhnya yang pucat dan kurus. Darah menetes dari antara pahanya. Itu Leni, bisik Teukuddin gemetar. Bukan, itu bukan Leni, itu jin laknat, bentak Pak Kades sambil mengangkat tangan. Doa kembali menggema. Sosok putih itu menjerit, menampakkan gigi-giginya yang hitam berlumur darah. Dalam sekejap tubuhnya mencelat ke udara dan menghilang di sambar petir. Rumah Leman hening. Dengan hati-hati mereka masuk. Di dalam Leman terbaring telanjang, tubuhnya dingin, kulitnya pucat seperti kertas. Nafasnya nyaris tidak terdengar, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Cepat, bacakan doa penyucian, seru Teukuddin. Rohnya masih tertawan. Beberapa minggu kemudian, itu memang Leni, Tengku, suara Leman parau. Matanya menatap kosong ke lantai rumah sakit jiwa. Dia datang karena aku yang memanggilnya. Teukuddin menatapnya prihatin. Jelaskan Leman. Malam itu waktu dia melahirkan, aku terlambat menolongnya. Terlalu lama, dia mati karena aku, Leni dan anakku. Suara Leman tercekat. Jadi aku setiap malam, aku tiup seruling, aku panggil dia, aku minta dia datang. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dan dia datang. Tapi bukan dalam bentuk yang kau harapkan, Leman. Teukuddin menggenggam tangan Leman. Kau bukan Tuhan, tidak bisa menghidupkan yang telah pergi. Leman menunduk. Aku tahu. Bertahun-tahun kemudian, di desa itu, suara seruling tidak pernah lagi terdengar. Leman tidak pernah kembali ke gubuknya. Orang bilang dia menikah lagi, menjadi kakek yang ceria. Tapi ada satu pantangan, jangan sebut nama Leni di hadapannya. Suara gerimis hujan terdengar. Dar, disusul suara petir yang menggelegar dari kejauhan. Diikuti suara burung hantu yang melengking pelan. Leman, bangun nak, ini aku, Teukuddin. Suara Teukuddin terdengar lemah dan raut wajahnya cemas. Leman bertanya dengan suara yang serak dan parau. Aku di mana, Tengku?
Ini rumah siapa? Mata Leman terbuka perlahan. Dinding papan, lampu sentir, bau kayu basah dan minyak kayu putih memenuhi hidungnya. Tubuhnya dingin. Selimut lusuh menutupi badan kurusnya. Ia menatap sekeliling. Asing. Tanggudin berusaha menenangkan. Kau ditemukan di kuburan lama, di bawah pohon ara, Leman. Sudah 2 malam kau tidak sadarkan diri. Leman panik, lalu duduk tiba-tiba. Kuburan? Tidak, aku lihat dia Lenny, dia memanggilku malam itu. Suara petir menggembur, dan suara angin mengembus lewat celah papan. Tanggudin dengan suara menegang. Leman, tenang. Apa maksudmu kau melihat Lenny? Nama itu, ya, Lenny, seolah bergetar di udara. Tanggudin menatap Leman dengan mata tua yang penuh pengalaman, tapi tidak bisa menyembunyikan getar takutnya. Leman menunduk, kedua tangannya bergetar. Aku rasa dia belum pergi, Tengku. Malam itu aku dengar dia menangis. Leman berkata lirih. Terdengar suara angin melintasi ladang, lalu tiba-tiba sunyi. Semua itu berawal dari kenangan lama, dari tahun-tahun yang telah ditelan zaman. Mari kita kembali ke masa lalu. Pedesaan Aceh tahun 1975. Suara kicau burung, suara kerbau di sawah, cahaya pagi. Pagi di dusun desa kecil yang terasa hidup. Kabut tipis mengambang di atas pematang. Di antara rumputan tampak Leman muda, tertawa lepas sambil mengejar bayangan perempuan mungil berselendang merah. Saat itu Leman berteriak, Lenny, tunggu, jangan lari terus. Lenny tersenyum sambil tertawa cekikikan dengan tatapan menggoda Leman. Kalau kau mau nikah sama aku, kau harus bisa kejar aku dulu. Terdengar suara wanita tertawa manja dan kaki berlari di tanah. Hari itu mereka tidak peduli pada waktu. Di mata mereka hanya ada tawa dan cinta. Di desa kecil itu, Leman dan Lenny menikah seminggu setelah panen raya. Pernikahan sederhana namun penuh berkah. Para warga pun bersukaria membantu persiapan pernikahan Lenny dan Leman. Mereka menyapa dengan suara ramah dan berpesan dengan senyuman yang manja. Barokallah, Leman. Lenny gadis baik, jagalah dia. Beberapa bulan kemudian, suara malam hening, diikuti suara kodok yang saling bersautan. Waktu berjalan cepat, Lenny hamil. Perutnya mulai membuncit namun senyumnya tetap sama. Di malam-malam sunyi, Leman duduk di depan rumah, memijat kaki istrinya sambil mendengar detak waktu berdetak di jantung mereka. Bibir Lenny mengukir gurat senyum sambil menahan tawa. Kau yakin anak kita laki-laki? Leman pun tersenyum bahagia. Kalau perempuan pun tidak apa, asal wajahnya secantik ibunya. Namun seolah kebahagiaan itu tidak bertahan lama, karena malam itu badai datang. Suara angin bertiup kencang, hujan deras, petir menyambar. Malam itu badai datang tanpa aba-aba, langit seolah pecah. Terdengar suara Lenny berteriak dari kamarnya karena air ketubanya sudah pecah. Lenny menjerit sejadi-jadinya, tidak tahan menahan rasa sakit yang teramat. Leman, perutku sakit sekali. Tak, tak, tak. Terdengar suara kaki berlari. Brak, pintu dibuka cepat. Leman panik melihat keadaan istrinya. Tahan Lenny, aku panggilkan Mak Bian. Tapi Mak Bian sebagai dukun beranak di desa itu tidak kunjung datang. Jembatan kecil ke rumahnya ambruk dilanda banjir. Lenny menggeliat di atas kasur pandan. Tangannya menggenggam tangan Leman erat. Keadaan Lenny terlihat semakin lemah. Jangan biarkan aku mati, Leman. Leman menangis dan berkata dengan suara parau. Tidak, kau akan hidup. Kita akan membesarkan anak kita bersama. Suara petir menghentak kuat. Seketika suasana menjadi sunyi. Pagi menjelang hujan mereda, tapi nyawa Lenny tidak bisa diselamatkan. Anak mereka lahir, namun tidak menangis. Sejak hari itu rumah Leman sunyi, waktu berhenti, dan kabar pun menyebar. Lenny mati mengenaskan, namun arwahnya belum tenang. Kembali ke masa kini, Leman menunduk dengan suara gemetar. Aku dengar dia malam itu, Tengku. Suaranya seperti minta tolong. Tanggudin berbicara dengan nada tegas, namun lembut. Mungkin itu godaan jin. Arwah orang meninggal tidak akan kembali, Leman.
Suara Leman mendesis. Tapi aku melihat wajahnya di dekat pohon ara. Dia berdiri mengenakan gaun putih pernikahan kami. Matanya merah, tapi air mata mengalir. Kret. Suara lemari tua berderit pelan disusul suara bisikan perempuan pelan. Terdengar suara bisikan Leni yang halus namun menyayat hati. Leman, aku kedinginan. Tangkudin bergegas berdiri. Kita harus bacakan doa. Malam ini juga, atau arwah itu akan menuntut. Dan malam pun tiba, tapi angin membawa bau anyir. Seperti darah dan bunga kamboja, Leman duduk di tikar sembahyang. Bibirnya gemetar, tapi kali ini bukan karena dingin. Karena dia tahu Leni memang belum pergi. Lampu sentir berkedip, suara tangisan perempuan dari luar rumah, suara pintu berderit lambat. Terdengar suara parau dari kejauhan. Leman, aku sudah pulang. Disusul dengan suara angin malam yang hawanya menusuk ke kulit. Diikuti suara jangkrik dan denting seruling sendu. Hujan rintik di malam hari disusul suara angin yang membawa samar suara seruling sayup dari jauh. Sejak Leni meninggal, rumah panggung milik Leman tidak pernah lagi terdengar gelak tawa, hanya satu suara yang terus membelah malam. Suara seruling dimainkan dengan getaran kesedihan yang menusuk langit. Tangkudin berbisik kepada warga desa. Setiap malam Leman tiup seruling itu, katanya untuk Leni. Tapi beberapa warga mulai melihat sosok perempuan berdiri di teras rumahnya, diam, rambutnya panjang basah. Salah seorang warga tampak takut dan gemetar. Tengku, kau yakin itu bukan orang? Aku pernah lihat, seminggu lalu berdiri menghadap pintu rumah Leman, pakai baju putih, matanya kosong. Di dalam rumah Leman saat malam, kayu rumah tua berderit pelan, suara angin menyusup di celah dinding. Leman dengan dalam dan suara lirih duduk di pojok ruangan sambil memegang seruling. Leni, malam ini kau pasti datang lagi ya. Kau pasti dengar aku seperti dulu saat kita di sawah. Ia meniup seruling, suara merdu, namun menyayat hati yang mendengarnya. Seolah itu suara alunan kesedihan yang tidak berujung. Tap, tap. Tiba-tiba ada suara kaki berjalan di lantai kayu. Leman terdiam dan menoleh perlahan. Leni. Suara lantai berderit, Leman berdiri perlahan, jalan menghampiri pintu. Dan di malam ke-40 sejak kematian Leni, Leman bersumpah ia tidak hanya mendengar, tapi juga melihat sosok itu berdiri di ujung tangga, bayangan kabur dengan sorot mata kosong dan air yang menetes dari ujung rambutnya. Tubuh Leman bergetar menahan tangis, kini suaranya pun ikut bergetar. Leni, kau kembali. Aku tahu cintamu tidak pernah pergi. Suara derau angin mengembus selalu sunyi. Pagi hari pun tiba di desa kecil itu. Tangkudin duduk bersila dengan wajah tegang. Aku khawatir Leman telah membuka celah antara dua dunia. Dunia kita dan mereka dengan urusan yang belum terselesaikan. Salah seorang warga pun mulai berbicara. Kau percaya itu bukan Leni? Tangkudin menatap dengan wajah serius dan berucap tegas. Bukan, itu bukan Leni. Itu sesuatu yang meniru Leni dan kini ia semakin kuat. Malam harinya di balik jendela rumah Leman. Tik. Suara rintik hujan yang disusul oleh suara seruling Leman. Kamera imajiner mengintip dari luar jendela, memperlihatkan Leman duduk menghadap pintu. Seolah terdengar Leman sedang berbicara pada seseorang. Kau suka suara ini kan? Sama seperti waktu kita duduk di bawah pohon mangga itu. Pintu terbuka perlahan sendiri. Semilir angin masuk. Leman tersenyum dengan wajahnya sedikit aneh. Akhirnya kau datang lagi sayangku. Dep. Suara lantai dipijak lembut. Kemudian terdengar suara bisikan halus seorang wanita. Iya, suara itu tidak lain adalah Leni. Suaranya terdengar halus namun menyeramkan. Mainkan lagi untukku. Namun di balik suara lembut itu, mata Leman menyiratkan kegilaan. Ia mulai bicara sendiri siang malam. Wajahnya tidak lagi muram, justru tampak bahagia. Tapi matanya kosong. Keesokan harinya Tangkudin mengintai di balik pohon saat malam mulai tiba. Kersek, kersek. Suara dedaunan gemersik diikuti suara seruling dari kejauhan. Tangkudin merasa hawa dingin mulai semakin mencekam. Hawa yang tidak bisa dirasakan di desa ini. Dia berbisik pada diri sendiri.
Ya Allah, ya Rob, lindungi hamba-Mu. Terlihat sorot mata Leni tiba-tiba muncul di jendela, matanya putih, semua wajahnya pucat. Senyum menyeringai, Tengku Din menahan nafas selalu melantunkan zikir. La ilaha illallah, itu bukan Leni, itu jin. Ia pakai rupa Leni saat menemui Leman. Sejak malam itu Tengku Din mulai menyelidiki masa lalu Leman dan temukanlah satu hal yang tidak banyak orang tahu. Di dusun, sebuah desa kecil itu pada tahun 70-an. Alam pedesaan sangat asri, ayam berkokok, suara riang pasangan muda. Leni dengan senyum manisnya, lalu tertawa manja. Leman, kalau aku mati duluan, jangan lupakan aku ya. Leman mengusap rambut Leni lembut, menyelipkan di belakang telinga sang pujaan hati. Mana mungkin aku lupa. Kalau kau mati duluan, aku bakal tiup seruling tiap malam sampai arwahmu datang. Ternyata janji itu yang awalnya hanya gurauan cinta menjadi pengikat jiwa yang tidak pernah benar-benar pergi. Langit malam dipenuhi hujan, kembali ke masa kini. Suara hujan deras disusul oleh petir yang menyamar, namun terdengar sayup-sayup suara tangis perempuan jauh. Terdengar tawa kecil yang menyeramkan dari Leman. Kita akan bersama selamanya ya Leni. Jawaban yang terdengar dari ucapan Leni dengan suara yang semakin tidak manusiawi. Selamanya, ya selamanya. Suara air menetes deras seperti genangan darah, lampu berkedip. Brak. Pintu rumah terbuka lebar, sosok Leni masuk. Kini wujudnya berubah, wajahnya penuh lumut, mata kosong putih, mulut menganga seolah masih ada yang ingin dikatakan. Tengku Din berdiri tegak dan dengan tegas ia tidak ingin kejadian di depan matanya ini begitu saja. Aku harus menghentikannya. Jika tidak, Leman tidak akan jadi satu-satunya korban. Tapi desa ini juga tidak akan pernah tentram. Salah seorang warga dengan raut wajah heran dan ketakutan. Apa maksudmu Tengku? Tengku Din menatap serius wajah lawan bicaranya. Leman telah memanggil makhluk dari alam lain. Ia bukan lagi manusia biasa. Kita harus bersiap. Kini di malam ke-49, malam ini adalah pamungkas. Tengku Din dan beberapa warga bersiap melafalkan ayat-ayat ruqyah dan dua orang saksi yang melihat kejadian di luar nalar itu. Mereka bersembunyi di belakang rumah Leman. Di puncak malam ritual, Leman duduk lalu memainkan seruling. Suara seruling diputar berulang, terdengar semakin cepat. Angin ribut masuk rumah, lampu padam. Terdengar Tengku Din berteriak kuat dari luar. Leman, berhenti, itu bukan istrimu. Leman berteriak balik, matanya merah, wajahnya penuh luka cakaran. Kau dengki, kau tidak tahu rasanya rindu. Leni milikku. Suara jeritan wanita menggelegarkan rumah gubuk Leman. Suara ranting-ranting kayu dipatahkan, lampu melebarkan cahaya. Apa yang muncul malam itu tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia. Makhluk berwujud perempuan dengan perut robek menganga merangkak di dinding dan memanggil Leman dengan suara tangis bayi dan bisikan kasih sayang yang menyeramkan. Tengku Din membaca dengan suara keras dan lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah ke tempatmu. Suara raungan. Petak, petak. Suara seruling patah dan akhirnya sunyi. Malam berlalu, berganti pagi hari di depan rumah Leman. Suara burung berkicau pelan, sinar matahari masuk. Seorang warga yang melintas melihat Leman. Leman! Leman duduk di beranda, memeluk seruling yang patah, matanya kosong. Bibirnya hanya berbisik satu nama dengan suara lirih. Leni, Leni. Langit malam pun terbentang. Suara angin malam menderu. Dedaunan berbisik namun jangkrik terdiam. Bunyi kentongan kayu dipukul 3 kali. Kepala desa berbisik tegas. Malam ini kita harus usir makhluk itu. Kalau tidak, Leman bisa mati. Tengku Din berkata dengan suara parau dan dalam. Jin itu bukan jin biasa Pak Kecik. Ia menumpang pada luka hati. Kesedihan Leman adalah pintunya. Di rumah tua yang kini dijaga warga, Leman terbaring tidak sadarkan diri. Matanya kadang terbuka, tapi kosong, seperti menatap ke jurang yang tidak terlihat. Nafas berat. Sesekali disertai erangan Leman, lilin dinyalakan, api menderit. Pak Kecik atau kepala desa melangkah ke dalam ruangan, menatap Leman.
Apa kau yakin bisa mengusirnya malam ini? Tengku Din merentangkan tangan menyiapkan kemenyan buhur. Malam Jumat Kliwon, tirai antara dunia terbuka. Tapi itu juga saat makhluk seperti dia paling kuat. Kita harus cepat. 3 pria berpakaian serba putih duduk mengelilingi tubuh Leman. Mereka mulai membaca doa. Suara mereka menggema. Zikir dan doa mengalun, diselingi suara angin berdesir dari luar. Leman mengigau pelan. Suaranya gemetar. Leni, jangan pergi Leni. Nama itu kembali disebut. Leni istrinya yang sudah meninggal 20 tahun lalu saat melahirkan. Tapi siapa yang kini mengunjungi Leman setiap malam? Siapa yang menampakkan diri sebagai Leni? Puk. Angin keras menghantam jendela. Cermin retak. Pak Kecik tersentak. Dia datang. Tengku Din berdiri tegak. Suaranya naik dengan lantang. Bacaan jangan berhenti. Jangan biarkan dia masuk. Tapi sudah terlambat. Bayangan putih melayang di luar jendela. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi wajahnya. Ia menatap atau lebih tepatnya menusuk dengan tatapan kosong dan membara. Terdengar teriakan mengerikan khas kuntilanak. Tengku Din berteriak sambil menaburkan garam ruqyah dan air zikir. La haula wala quwata illa billah. Lilin padam serempak, rumah mendadak gelap total. Hanya suara tangis dan angin yang mengisi malam. Bayangan melayang cepat. Lalu suara cakaran kayu. Suara wanita tertawa menyeringai, menyayat hati. Sosok kuntilanak dengan suara pelan, serak dan penuh dendam. Dia mencariku dan aku datang. Kalian ingin memisahkan kami. Pak Kecik gemetar, suaranya hampir tidak keluar. Bukan, kau bukan yang ia cari. Sosok kuntilanak menjerit. Aku Leni. Tubuh Leman terangkat sendiri, melayang, matanya terbuka, menyala merah. Mulutnya bergerak tapi suara yang keluar suara wanita. Leman kerasukan, terdengar suara menjadi 2 lapis. Dia kehilangan aku, kalian membiarkan aku mati. Tengku Din membentak. Kau bukan Leni, kau hanya makhluk yang menjelma dari derita dan kehilangan. Lalu Tengku Din mengeluarkan kain kafan tua, bekas milik Leni. Masih ada noda darah di sudutnya. Ia mengikatnya ke ujung bambu dan mulai membacakan ayat ruqyah. Suara doa keras, lantang dan bergema. Atas nama yang maha hidup, aku perintahkan kau kembali ke tempatmu. Sosok kuntilanak itu menjerit, terbakar, suara mendesis seperti air mendidih. Bayangan itu terbakar dalam cahaya, rambutnya terbakar duluan, lalu wajahnya mulai terbuka dan semua orang tertegun. Pak Kecik berkata pelan dan terkejut. Ya Allah, itu benar wajah Leni. Tengku Din menunduk, sedih. Wujud itu memang meminjam wajahnya, tapi jiwanya tidak pernah kembali. Setelah jeritan terakhir menghilang, tubuh Leman jatuh ke lantai. Ia pingsan, tapi wajahnya terlihat lega, seolah beban puluhan tahun akhirnya diangkat dari pundaknya. Adzan subuh mulai terdengar, kokok ayam suara azan dari kejauhan. Pagi itu Tengku Din mengungkapkan segalanya. Tentang bagaimana kesedihan bisa menjadi celah, bahwa manusia yang patah hati bisa jadi mangsa empuk bagi jin. Tengku Din berbicara pada warga yang berkumpul. Jin itu mengaku sebagai Leni. Ia tumbuh dari kesedihan, lalu menanamkan harapan palsu. Leman membukakan pintu itu tanpa sadar. Pak Kecik menunduk lalu berkata penuh penyesalan. Jadi ini salah kita juga. Tidak pernah ada yang benar-benar membantu Leman sejak Leni meninggal. Warga hanya diam, menatap rumah tua yang kini hening. Tidak ada lagi suara isak di dalam hati. Tidak ada lagi bayangan putih yang berkeliaran. Daun-daun berguguran, angin bertiup pelan. Tapi luka itu belum benar-benar sembuh. Leman masih lemah, tapi ia mulai bicara untuk pertama kali sejak bertahun-tahun lalu. Leman dengan suara pelan dan raut wajah penuh tangis dan penyesalan. Aku minta maaf Leni. Tengku Din menepuk bahu Leman. Maafkan dirimu sendiri Man. Leni sudah damai, sekarang giliranmu. Dan malam itu untuk pertama kalinya Leman tidur tanpa mimpi buruk. Mereka pikir semuanya telah selesai, bahwa kegelapan sudah dikunci kembali ke tempatnya. Tapi malam itu, pintu kembali terbuka. Gemercik suara hujan rintik di atap seng mulai terdengar. Angin melonglong di luar. Sudah seminggu sejak pengusiran malam Jumat Kliwon, desa mulai tenang. Warga kembali ke ladang, namun di dalam rumah panggung tua itu, Leman sering duduk terdiam.
menatap pintu kayu yang setengah lapuk. Leman berbisik pada dirinya sendiri. Aku dengar suaramu tadi malam, Leni. Kau memanggilku lagi kan? Getar genting terdengar samar, suara langkah kaki pelan di papan kayu. Setiap malam suara-suara itu datang kembali, tapi bukan jeritan, bukan tangisan, suara undangan pernikahan. Suara kertas dibuka perlahan, suara tinta digores, lalu diikuti suara lembut wanita membaca surat. Untuk suamiku tercinta, datanglah ke pernikahan kita malam ini. Aku menunggumu di tempat pertama kali kita bersumpah menjadi sepasang pengantin. Surat itu muncul di atas meja, tanpa ada yang meletakkannya, ditulis dengan tinta merah semerah darah. Leman mengikutinya. Malam itu, ia keluar diam-diam tanpa sepengetahuan warga. Hujan turun dengan deras, diikuti suara petir yang menyambar dan suara dedaunan yang tertiup angin. Ia menuju bukit kecil di pinggir desa. Di sana ada pondok tua, tempat dulu ia dan Leni bersumpah setia di bawah bulan purnama. Leman berteriak dalam hujan, "Leni, aku di sini, aku datang." Gaung suara Leman hilang di tengah angin. Lalu tiba-tiba suara lonceng pernikahan berdenting lembut, diikuti suara musik tradisional Aceh pelan-pelan muncul di latar, tapi jadi perlahan terdistorsi dan menyeramkan. Pondok itu berubah, lampu minyak menyala sendiri, hiasan janur kuning terikat di sudut atap. Leman masuk, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya terhenti. Sayup terdengar suara langkah kaki pelan di lantai kayu. Leman berbicara dengan suara tercekat, "Leni, kau benar-benar kembali." Di ujung ruangan tampak berdiri sosok wanita mengenakan baju pengantin Aceh. Wajahnya cantik, senyum lembut, tapi matanya kosong, tidak berkedip. Leni dengan suara datar dan berat, "Kau sudah datang, Leman. Kita bisa bersama selamanya." Leman melangkah pelan, suaranya bergetar. "Aku rindu kamu dan aku siap untuk ikut." Suara musik berhenti, angin berhenti, semuanya sunyi. Lalu terdengar suara berat dari belakang. Itu suara Tengku Imamdin dan berteriak keras, "Leman, jangan langkahi ambang itu." Dar, suara petir menyambar. Brak, Leman tersentak, matanya terbuka lebar. Ia melihat sekeliling, janur berubah menjadi tali pocong, lampu minyak berubah menjadi tengkorak menyala, wajah Leni terlihat membusuk perlahan di depan matanya. Sosok pengantin wanita itu suaranya berubah kasar dan dalam. "Kau berjanji padaku, kau sudah mengikat diri." Ternyata itu bukan Leni, tapi jin yang belum pergi sepenuhnya. Jin itu menanam janji, membuat pernikahan palsu di antara dua dunia, mempergunakan roh Leni yang membawa dendam. Tengku Imamdin membaca doa dengan suara yang keras dan lantang. "Bismillah, segala sumpah batil hancur atas nama Allah." Terdengar suara teriakan jin itu meledak. Pondok roboh setengah, api muncul dari tanah. Leman bergegas mundur disusul isak tangis. Aku cuma ingin bersamanya." Tenggudin menariknya keluar. "Cinta yang tulus tidak akan menahan jiwa, tapi yang terjadi saat ini adalah belenggu dari setan." Pak Imam dan Kecik menutup tempat itu dengan pagar kawat berduri dan doa-doa. Pondok itu dilarang didekati siapapun, namun kisahnya tetap tersebar. Kertas surat terbakar sendiri. Beberapa warga bersumpah malam Jumat berikutnya mereka mendengar suara lonceng pernikahan dari bukit, lalu suara tawa wanita, suara kuntilanak yang tertawa, tapi tawa itu seolah menyayat hati. Leman berbicara pada warga sambil duduk di depan rumah. "Saya salah. Saya terlalu lemah, tapi sekarang saya tahu kehilangan bukan alasan untuk mengundang kegelapan." Pak Kecik mengangguk pelan. "Kadang yang kita cinta harus kita lepaskan, atau kita ikut tenggelam bersamanya." Beberapa bulan kemudian, Leman pindah ke rumah baru, lebih dekat ke masjid. Ia mulai membantu anak-anak yatim di desa. Dari lelaki sunyi, ia berubah menjadi sosok yang menginspirasi. Leman tersenyum pada anak-anak, seraya berkata lirih pada dirinya sendiri, "Leni pasti ingin aku hidup dengan baik, bukan hidup bersama mayat kenangan." Keesokan paginya suara angin pegunungan bertiup lembut, burung-burung berkicau, daun-daun bergemerisik. Langit subuh mengguratkan cahaya jingga keemasan di atas perbukitan.
Embun masih menggantung di pucuk ilalang dan suara ayam jantan bersautan dari kejauhan. Leman duduk bersila di beranda pondok kayu yang sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya, meski masih menyimpan guratan luka yang tidak bisa dihapus waktu. Seruling itu kini sudah patah, yang dulu tidak pernah lepas dari genggamannya, kini tergolek di rak di dalam kotak kayu, berdebu. Tidak lagi dibelainya, tidak lagi ditiupnya. Ia hanya menatapnya sesekali, seperti menatap masa lalu yang sudah usai. Langkah kaki mendekat di atas lantai kayu. Ketak, ketak. Assalamualaikum, Leman. Suara berat namun lembut menyapa. Suara itu datang dari seseorang yang selalu hadir dalam masa-masa tergelapnya. Leman menoleh pelan. Waalaikumsalam, Tengkudin. Duduklah, saya seduhkan kopi. Tengkudin tersenyum hangat, lalu duduk bersila di sebelahnya. Tidak usah repot, aku kemari bukan untuk ngopi, tapi untuk memastikan hati dan jiwamu sudah tenang. Leman diam. Angin pagi menyusup ke sela-sela kain sarungnya. Ia menarik nafas dalam. Suara daun berkibar di tiup angin. Tengku, kalau waktu bisa kuputar, aku ingin tetap bersamanya, tapi hidup tidak bisa begitu kan? Tengkudin menepuk bahunya dengan penuh kasih. Leni telah pergi dengan tenang. Yang ditinggalkan harus terus berjalan. Dulu aku pikir mencintai artinya tidak boleh melepaskan. Suara Leman bergetar. Matanya berkaca. Tapi sekarang aku mulai mengerti. Cinta itu juga soal merelakan. Keheningan menggantung di antara mereka. Suara kayu berderit pelan saat angin menyentuh dinding pondok. Tengkudin menatap lembut. Kau tahu, Leman, Tuhan tidak mengambil seseorang untuk menyiksamu, tapi untuk mengajarkan bahwa yang sejati tidak pernah benar-benar pergi. Leman mengangguk pelan. Aku pun bisa tidur tanpa mendengar suara seruling itu, tapi merasa Leni sedang memanggil. Bagus, itu tandanya ruhmu mulai pulih. Tengkudin berdiri perlahan, menepuk sarungnya dari debu. Kalau sudah tiba waktunya, menikahlah lagi. Jangan biarkan hidupmu berhenti di pemakaman. Terdengar suara gentah lembu dan hiruk-pikuk pasar desa. Beberapa bulan kemudian, desa mulai melihat Leman yang baru. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya lebih bersih, dan sorot matanya tidak lagi kosong. Ia pindah ke kampung sebelah, memulai hidup baru sebagai pengrajin bambu. Suatu hari seorang janda muda bernama Sari, yang juga kehilangan suaminya dalam kecelakaan laut, datang memesan anyaman bambu. Mata mereka bertemu, tidak ada kata-kata, hanya getar halus di udara. Seminggu kemudian Leman datang ke rumah Tengkudin. Tengku, saya ingin menikah, bukan untuk melupakan, tapi untuk kembali hidup. Tengkudin tersenyum penuh berkah. Itulah yang membuatku bangga padamu, Leman. Suara alat musik tradisional dan tamu bersorak. Hari pernikahan Leman dan Sari berlangsung sederhana tapi hangat. Tidak ada suara seruling mengiringi acara, hanya doa-doa yang bergema di langit senja. Dan seruling itu tetap tergeletak di rak kayu rumah lama, tidak pernah lagi dimainkan karena sudah retak 1000. Namun Leman masih menyimpannya sebagai kenangan. Suara hujan rintik perlahan, malam yang tenang. Leman duduk di depan tungku api, menggendong bayi perempuan mungilnya. Sari tersenyum dari sudut dapur sambil menumbuk cabai. Namanya siapa, Bang? Tanya Sari pelan. Leman menatap mata anaknya lalu menjawab, Lena. Sari terdiam. Mirip Leni. Leman mengangguk, senyum getir menyusup di bibirnya. Ya, tapi ini Lena, bukan Leni. Ini masa depan, bukan masa lalu. Sari menggenggam tangan suaminya, hangat, nyata. Suara api membara dan pelan-pelan menghilang. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menghormati. Bukan untuk mengganti, tapi untuk melanjutkan. Karena yang hidup harus terus berjalan. Namun rupanya keluarga baru Leman tidak setentram itu. Bayang-bayang Leni masih menyelimuti. Bayi mereka yang berusia 8 bulan itu sering menangis dan tertawa tiba-tiba saat sedang ditinggal sendirian oleh Sari. Seperti ada yang salah, dan seolah ada yang janggal dan tertinggal. Di suatu hari saat Sari dan bayinya pulang ke rumah ibunya, demi ketentraman bayi mereka, Leman sendirian di rumah. Leman terbangun dari tidurnya, kotak seruling di rak kayu tiba-tiba terjatuh, seolah ada yang menggesernya. Leman membuka kotak itu, yang tampak dipandangnya seruling itu kembali utuh.
Tiba-tiba ada dorongan kuat kembali untuk meniupnya. Seolah terhipnotis oleh sesuatu, Leman kembali memainkan seruling itu. Suara seruling samar terdengar dari kejauhan, alunannya lembut seperti angin, kemudian menghilang. Dua orang warga yang sedang melintas dekat dengan rumah Leman, mereka mendengar suara seruling itu kembali. Mereka berdua saling pandang. "Kau dengar itu?" "Iya, aku dengar. Mari kita laporkan kepada Kecik dan Tengku." Mereka bergegas melaporkan hal itu. Singkat cerita, Tengkudin dan Kecik dan beberapa warga kembali ke rumah Leman. Mereka menggedor rumah Leman, tapi tidak kunjung dibuka. Suara seruling masih terdengar. Tidak ada pilihan, mereka pun mendobrak pintu rumah Leman. Mereka terkejut melihat Leman meniup seruling dengan tatapan kosong. Langkah kaki bergemerisik mendekat. Tengkudin datang membawa kendi kecil berisi air ruqyah yang berkilauan dalam cahaya. Di tangan satunya selembar kain putih yang basah menetes perlahan. Ia menunduk lalu meletakkan kain itu di atas wajah Leman. Tepat di pipinya yang membeku, aroma menyengat langsung merebak dari kain itu. "Ada wangi bunga melati." Gumamnya seolah tidak hanya mencium, tapi melihatnya. Seperti dari pusara yang baru dibuka. Pak Jafar merinding. Bau itu bukan bau bunga biasa, ada kematian yang bersembunyi di balik wanginya. "Habiskan air ruqyah ini," perintah Tengkudin sambil menyodorkan kendi. Jafar mengangkat kepala Leman dengan hati-hati, lalu menyentuhkan bibir kendi ke mulutnya. Leman meminum sedikit, lalu tersedak. Tubuhnya mendadak menegang, kedua matanya membelalak, memandangi langit-langit rumah seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat. Dadanya naik turun liar, dan dari tenggorokannya keluar suara rangan yang bukan sepenuhnya manusia. "Allahu Akbar," desis Tengkudin pelan. Lalu mulai melafalkan ayat-ayat ruqyah dengan suara tenang namun penuh gentar. Leman menjerit, bukan karena sakit, tapi seperti sedang diusir dari dalam tubuhnya sendiri. Suara itu serak, menggelegar, dan tiba-tiba gelas kendi pecah dengan sendirinya di lantai. Airnya menyebar membentuk pola aneh, seperti bunga mekar hitam di atas papan kayu. Dari sudut ruangan, angin dingin meniup masuk melalui celah papan dinding. Lampu senter berkedip, lalu stabil kembali. Wangi melati makin menyengat, semua menahan nafas. "Kau lihat itu?" Suara Pak Jafar hampir tidak terdengar, menuju ke arah jendela terbuka. Tengkudin menoleh cepat. Di luar sana, di antara ilalang yang menari pelan, sosok putih berdiri mematung. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah, gaunnya berlumur tanah dan lumpur. Ia tidak bergerak, tidak berkedip, tapi mereka tahu ia melihat. "Jangan hiraukan," bisik Tengkudin sambil memeluk kitab kecilnya lebih erat. "Jika kita takut, dia akan datang lebih dekat." Leman tiba-tiba terbatu keras. Dari mulutnya keluar sesuatu, benang halus yang basah dan hitam. Tengkudin langsung mengambilnya, membungkus dengan daun sirih yang sudah dibacakan doa. Jimat ditanam dalam mulutnya, bukan untuk perlindungan, tapi untuk ikatan. Ia pernah diserahkan sebagai pengantin. Pak Jafar menoleh cepat. "Pengantin?" Tengkudin mengangguk pelan. "Kuntilanak tidak selalu menculik, kadang ia diberi." Di luar jendela, sosok putih itu telah menghilang, tapi hawa dingin masih tertinggal, menggantung di udara seperti janji yang belum lunas. Leman akhirnya terlelap. Tubuhnya masih menggigil, namun wajahnya mulai mendapatkan kembali warna, nafasnya mulai teratur. Pak Jafar duduk bersila, punggungnya bersandar pada tiang rumah, tangannya gemetar memeluk lutut. "Apa dia akan kembali normal?" Tengku Imamdin menatap langit-langit sejenak sebelum menjawab. "Jiwanya kembali, tapi bekasnya tidak akan hilang. Ia sudah melihat sisi lain dunia ini." Di luar, azan subuh terdengar samar, menyusup lewat celah dinding. Fajar mulai menyingsing, dan untuk sementara malam itu menyerah. Pagi menyusup pelan ke celah-celah pohon kelapa. Embun masih menggantung di ujung daun, memantulkan cahaya kemasan dari matahari yang muncul malu-malu di balik bukit. Kicau burung gereja terdengar lirih, seperti tahu desa itu baru saja melewati malam yang tidak biasa. Warga berjalan perlahan di jalan tanah. Tidak ada yang bicara banyak, seolah kata-kata bisa membangunkan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. "Dibawa ke Aceh Timur," gumam Tengku Imamdin, menatap jalan setapak kosong di samping masjid. "Keluarganya bilang
Pengobatan tradisional di sana lebih kuat untuk luka yang tidak bisa dijahit oleh jarum biasa. Beberapa anak kecil bermain di dekat makam lama Leni. Tapi nisanya telah dibalik, nyaris tersembunyi oleh semak. Sebuah tradisi tua yang dipercaya bisa menahan roh agar tidak kembali. Tapi kenapa dibalik? Tanya seorang bocah menunjuk batu nisan kusam itu. Seorang nenek menepuk pundaknya lalu menunduk pelan. Supaya dia tidak bisa pulang. Supaya suaranya tidak lagi mengajak siapapun pergi. Tahun-tahun berlalu, Leman tidak lagi muda. Rambutnya memutih, matanya sayu, tapi bibirnya masih gemetar tiap kali angin malam meniup dedaunan kelapa. Kadang ketika bulan separuh menggantung di langit, terdengar suara seruling dari arah hutan, lirih, piluh dan memanggil. Anaknya pernah bertanya, "Ayah, suara itu dari mana?" Leman hanya menoleh, wajahnya pucat. "Dari tempat yang tidak bisa dijelaskan," jawabnya lirih lalu menatap kebun seberang. "Dan tidak boleh dipanggil kembali." Cerita itu terus hidup, dibisikkan dari mulut ke mulut, kadang saat api unggun dinyalakan atau ketika hujan turun tanpa sebab. Tapi satu pesan selalu disampaikan sebelum cerita selesai. Jangan pernah menceritakan ini jika ada keturunan Leman atau Leni di dekatmu. Karena jika memang ada, mereka bisa mendengarnya. Dan di sela-sela sunyi malam, sosok pengantin bergaun putih bisa muncul, menatap, mendekat, dan mencari pemetik seruling yang dulu membangunkannya dari tidur panjang. Kisah ini berasal dari sebuah desa terpencil di Aceh Besar, tempat di mana dunia nyata dan gaib bertabrakan dalam malam penuh dendam. Kisah itu masih hidup, tapi hanya diceritakan saat bulan terang dengan syarat tidak ada keluarga Leman atau Leni di sekitarnya. Terkadang kita sering menyalahkan diri sendiri atas hal yang tidak bisa dikendalikan, namun duka tidak seharusnya mengikat kita pada masa lalu. Lepaskan, bukan karena kita lupa, tapi karena kita ingin hidup. Dan karena mereka yang telah tiada ingin kita bahagia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.